ketika dia datang di kelas, dia duduk. Ini pembicara satu ini dari tadi ngoceh melulu gitu. Ya, kapan selesai? Ya, itu narapidana. Betul, dia datang ke kelas karena dia merasa tersiksa gitu. Ya, itu sebabnya hal-hal seperti ini biasa dikondisikan. Yang kedua adalah penting yang namanya assessment dan sebagainya kemudian diberikan. Ya, ini saya mau cerita sedikit mengenai kerangka bagaimana orang dikembangkan IQ-nya. Nah, baru disinilah orang masuk ke dalam yang proses di sini ketika orang mulai belajar yang namanya in-house, ketika orang mulai dikembangkan, ketika orang mulai belajar tentang IQ. Nah, di sini macam-macam. Termasuk salah satu yang penting, saya setuju gitu. Orang perlu di-coach. Makanya ketika salah satu yang dikembangkan di dalam program pembelajaran IQ seperti ini adalah, ini nggak bisa klasikal. Biasanya agak individual. Ada pendekatan di mana orang punya kesempatan hasil asesmennya seperti apa, kemudian dikasih tahu dan sebagainya. Termasuk juga, ya of course, selama pembelajaran misalnya beberapa hari di sini, orang mendapatkan tambahan knowledge, apa sih EQ, bagaimana sih, dan sebagainya. Termasuk salah satu hal yang penting yang dilakukan di sini, kaitannya dengan pengembangan ini, termasuk juga yaitu orang mendapatkan rapotnya. Ya, nilainya gimana sih, hasil asesmennya gimana sih, jadi orang mendapatkan feedback. Plus, yaitu orang mendapatkan yang namanya action plan. Apa yang caranya, bagaimana yang harus dia lakukan. Biasanya di situ. Ya. Nah, biasanya ya dari pembelajaran proses yang sekarang ini berkembang pesat di hampir semua lembaga-lembaga EQ di seluruh dunia menggunakan model seperti ini. Dan terakhir of course, ini adalah proses monitoringnya. Ini adalah proses postnya. Nah, di dalam proses postnya ini biasanya orang, nah sampai sekarang, kayak seperti di lembaga kita, ada yang namanya 49 hari is 7 kali 7 orang challenge untuk melakukan, plus yaitu reminder, orang diingatkan, orang dikasih tahu, ya, dan kemudian orang dimasukkan di dalam sebuah society, dari sebuah komunitas. Dan ini adalah cara yang kemudian mulai dilakukan, termasuk ya salah satunya saya mengambil kasus dari EQ, bagaimana orang dikembangkan EQ-nya. Ya, this is what studi kasus, this is what we do untuk mengembangkan IQ seseorang. Oke, Pak Antoni. Yes. Thank you very much. Kita beri tepuk tangan Pak Antoni. Yes, thank you so much. Oke, pertanyaan ketiga dari Pak Edi Sutrisno. Bagaimana kita membedakan subconscious and conscious? Contohnya, pada saat orang mau berhenti merokok, itu dia menggunakan conscious atau subconscious? Pak Bambang, jelas. Oke. Saya boleh berdiri juga karena Pak Antoni berdiri. Ya, pertanyaannya luar biasa, Pak Edi. Di mana kalau orang ingin berhenti merokok, adanya di mana tuh? Apalagi tadi karena sakit dia berhenti. Tapi ada yang kesadaran sendiri dia berhenti. Mari kita mau belajar sedikit. Kalau ingat tadi slide saya di mana otak itu ada conscious mind. Conscious mind itu adalah yang Pak Antoni gambar di sini adalah otak kiri dan otak kanan kita. Ya, menggunakan otak kiri dan otak kanan kita dan mendapatkan informasi itu dari panca indera kita, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasa, apa yang kita raba, apa yang kita cium, itu masuk ke dalam otak kita, ya, diterima oleh etirotonal cortex, kemudian ditransfer menjadi gelombang otak masuk kepada hipotalamus, ya, dan talamus dan hipotalamus. Nah, itu langsung masuk ke dalam subconscious, ya. Tapi sebelum masuk itu, di conscious itu dianalisa, Pak. Merokok ini bahayanya apa ya? Gitu. Terus apalagi baca di iklan ada tulisan, merokok membuat impotensi, membuat jantung dan lain-lain. Tapi kenyataannya merokok juga. Ya kan? Kenapa? Karena di dalam subconsciousnya itu sudah ada data saya butuh merokok. Dari mana data saya butuh merokok itu? Oh, ketika saya stres, saya merokok. Ketika saya cari ilham, saya merokok. Dan itu bersifat data, Pak. Dan subconscious kita itu tidak bisa analisa. Nah, jadi masuknya itu dari mana? Itu adalah dari kecil. Jadi karena subconscious kita itu seperti hard disk, mulanya kosong. Kita sering melihat yang namanya numbing effects, yaitu ketika melihat ada orang merokok, aduh, ngepulnya enak banget gitu ya. Itu masuk secara tidak sadar. Apa yang kita lihat terus menerus itu akan masuk. Jadi pengaruh dari subconscious masuk ke dalam, dari conscious mind masuk ke subconscious mind, itu biasanya masuk melalui
repetition. Atau yang bisa dibilang numbing effect. Kalau sudah masuk ke sini Pak, itu tidak bisa ada data yang bisa hilang. Lalu tadi Bapak bilang, gimana dong kok ada karena sakitnya, itu dia bisa berhenti merokok. Kedua, yang bisa merubah data di sini Pak, itu dengan menggunakan emotional involve. Kalau kejadiannya udah bilang, udah kena jantung, udah mesti di bypass, udah keder, udah emotional involve. Langsung itu conscious mind memforce dirinya, kalau saya tidak stop saya akan mati, kalau saya tidak stop saya akan dioperasi, kalau tidak stop anak saya gimana, istri saya gimana, mungkin istri saya nikah lagi. Langsung masuklah ke dalam data subconscious, oh kalau gitu saya mesti berhenti merokok. Jadi kesadaran berhenti merokok ini adalah subconscious. Tapi mau cari repetition itu time consume. Makanya banyak orang merokok nggak pernah berhenti merokok. Tapi nasehatin anaknya jangan merokok. Jangan merokok nak, merokok itu bahaya nak. Merokok itu bisa nanti impotensi, nanti bisa TBC. Anaknya bilang syukurin gitu kan. Time consume. Butuh effort yang luar biasa untuk merubah seseorang. Terus yang kedua, emotional involve. Mesti tunggu sakit jantung dulu, baru berhenti merokok. Dan memang banyak orang yang berhenti merokok. Ini kebetulan contoh merokok. Mohon maaf Bapak Ibu, saya sih tidak merokok ya. Jadi banyak orang tunggu sakit parah baru berhenti merokok. Mengapa kita tidak mau berhenti merokok sekarang? Cara ketiga, untuk bisa merubah subconscious mind. Karena di antara conscious mind dan subconscious mind ini ada critical factor Bapak Ibu. Ya, ketika dibilang di sini di training, mau training apapun di sini, mau merubah, meningkatkan social skill dan lain-lain. Tapi di sininya bilang, saya tidak bisa bergaul. Saya orang bermasalah. Apapun yang di training di sini butuh repetition, makanya Pak Antoni menggunakan 49 hari dan itu reminder, itu repetition. Tapi kadang-kadang di sini ada critical factor namanya. Ini adalah comparison mechanism di dalam otak kita. Tujuannya untuk menjaga database kita tidak mudah berubah. Tujuannya baik. Tapi ini juga menjadi kendala. Kalau apa yang ada di dalam pikiran kita, itu merokok itu nikmat, tidak bisa dirubah. Karena ada critical factor juga yang akan memblok. Satu-satunya cara, selain repetition dan emotional involve, untuk merubah subconscious ini adalah membypass critical factor dan langsung masuk ke dalam subconscious mind. Dan satu-satunya metode terapi yang saya sudah pelajari, hipnoterapi adalah the powerful, ya. Karena kalau kita lihat di dalam Webster, hipnoterapi itu, hypnosis level itu adalah bypassing critical factor and inputting selective thinking into the subconscious. Jadi yang ketiga, ini adalah menggunakan hipnosis level. Banyak orang berpikir hipnosis ini udah seperti show sih. Ditepok, ditanyain pacarnya 5 segala macam, udah malu dulu. Padahal hipnosis yang paling benar adalah artinya hypnos atau tidur. Actually we are experiencing hypnosis level every stage. Jadi salah satu cara sebenarnya bagaimana supaya kita berhenti merokok, ketika dalam keadaan hypnosis stage, seseorang yang ada di samping kita, mungkin istri kita atau tidak, itu bisa bicara begini, merokok itu berbahaya. Merokok itu mengakibatkan penyakit. Never do, kata tidak atau don't. Atau don't. Karena otak kita ada kemampuan namanya parsing. Menolak kata tidak. Jadi kalau ketika di hipnos bilang, kamu tidak boleh merokok, malah merokok. Kalau nggak percaya kita punya kemampuan parsing, Bapak Ibu, pejemin mata sebentar aja. Pejemin mata sebentar Bapak Ibu. Jangan Anda bayangkan gajah warna pink. Hilangkan gajah warna pink dari pikiran Anda sekarang. Tidak boleh ada gajah warna pink di pikiran Anda. Tidak boleh ada gajah warna pink. Apa yang Bapak bayangkan? Gajah warna pink. That's parsing. Jadi kalau kita mengajar anak-anak kita menggunakan kata tidak, itu akan mengakibatkan efek sebaliknya. Jadi kesimpulannya Pak, menjawab pertanyaan Bapak, merokok, kebiasaan merokok, kecanduan merokok, smoke addict, drug addict, games addiction, itu ada di subconscious mind. Dan caranya untuk mengatasi, yang tadi Bapak bilang kena penyakit, emotional involve,
atau repetition yang terus-menerus, ataupun menggunakan hipnosis, yang salah satunya ada di workshop kami mengenai self-hypnosis yang bisa menolong Bapak Ibu. Mudah-mudahan menjawab Pak Edi. Pak Bambang, pertanyaan Yes. selanjutnya. Yes. Apakah orang yang IQ-nya lebih tinggi, Ya. lebih mudah mempengaruhi subconscious mind-nya, atau sebaliknya IQ-nya lebih tinggi, lebih sulit mempengaruhi subconscious mind-nya? Demikian pula dengan IQ. Oke, iya. IQ itu saya percaya, karena saya mempercayai kita ada tubuh, jiwa, dan roh. Ya, ada tubuh itu fisik. Jadi IQ itu berhubungan dengan brain, dengan otak kiri dan otak kanan.